Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kita perhatikan slide-nya. Baik, kita mulai tentang etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Apa itu etika? Jadi etika itu individu yang memiliki sistem keyakinan tersendiri atau masyarakat dari konteks kebudayaan yang sama, memegang keyakinan yang sama, akan perilaku etis dan tidak etis. Atau ada juga yang berpendapat individu mungkin dapat merasionalisasi perilaku berdasarkan keadaan. Ada juga yang berpendapat individu dapat menyimpang dari sistem kepercayaan mereka sendiri berdasarkan keadaan. Jadi etika itu dapat disimpulkan baik dan tidaknya suatu perbuatan, yang tentu saja ada konteks tersendiri. Ya, kadang-kadang kita kan ada pendapat misalkan itu etikanya bagus atau enggak. Nah, ini kan berhubungan dengan sikap dan perilaku sehari-hari dari manusia itu sendiri. Kemudian perilaku etis sangat kuat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan. Kalau Anda lihat misalkan temanmu itu perilakunya tidak baik. Nah, ini misalkan ini berhubungan dengan budaya dan kebiasaan keluarganya atau lingkungannya. Jadi lingkungan sangat kuat sekali mempengaruhi tentang perilaku. Nah, tadi dikatakan ada perilaku etis dan tidak etis. Nah, ternyata ada penyebab perilaku tidak etis. Itu perbedaan budaya, perbedaan personal. Ya. Tahap perkembangan moralnya itu misalkan prekonvensional, perhatian terhadap diri sendiri, konvensional, perhatian terhadap hukum dan aturan masyarakat, kemudian prinsipal, keadaan pribadi terhadap moral internal, nilai-nilai individu, dan relativisme. Ini penyebab perilaku tidak etis. Ya, jadi ada beberapa penyebab. Maka oleh karena itu kalau Anda melihat teman kemudian berperilaku tidak etis, pasti ada sebab-sebabnya. Ya. Oke. Kemudian, nah ini etika dalam lintas budaya dan konteks internasional. Kita sebenarnya berbicara etika tanggung jawab itu berhubungan dengan perusahaan. Bagaimana perusahaan perlakukan karyawan, kemudian bagaimana karyawan berperilaku dalam perusahaan. Intinya itu sebenarnya yang mau kita bicarakan di sini. Misalkan di sini kok perilaku organisasi terhadap karyawan, perilaku karyawan dan organisasi terhadap agen ekonomi lainnya, perilaku karyawan terhadap organisasi. Ini kan saling bertautan. Nah, yang utama adalah konteks budaya. Ketika misalkan suatu perusahaan di situ budayanya disiplin, pasti semuanya nanti akan mengikuti disiplin tersebut. Tapi kadang-kadang perusahaan sudah tercipta, ya, ternyata di situ banyak hal yang negatif misalkan, maka budaya tersebut akan menular kepada karyawan atau pegawai lainnya. Bagaimana organisasi memperlakukan karyawannya? Misalkan contoh mempekerjakan dan memecat, ya, upah dan kondisi kerja, privasi karyawan dan rasa hormat. Nah ini kan akan tercipta dari suatu peraturan yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri, ya dengan aturan-aturan yang ada. Ini berhubungan dengan etika, mempekerjakan dan memecat, bagaimana aturannya, upahnya bagaimana melindungi privasi karyawan dan sebagainya. Bagaimana manajemen menyikapi, menangani masalah etika khusus, siap bersaing dengan pesaing internasional. Bagaimana karyawan perlakuan organisasi, ya, ini sebaliknya. Ketika ada konflik kepentingan, bagaimana kerahasiaannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana. Ternyata etika itu luas sekali kalau kita bicara. Ya. Maka suatu perusahaan itu ketika mau menerima karyawan atau pegawai itu akan selektif sekali. Dan utamanya yang jelas di samping skill, keahlian, pendidikan dan sebagainya,
maka akan disorot tentang etika, karena ini akan mempengaruhi perkembangan karyawan itu sendiri, juga umumnya adalah perusahaan. Mempromosikan sikap jujur dan terbuka, ini juga ada kode etik tertulis dan berlakukan program etika. Bagaimana karyawan dan organisasi memperlakukan agen ekonomi lainnya, misalkan promosi, ya, keuangannya, pembeliannya, pengiriman, permohonan, perundingan, dan negosiasi, dan lain-lain. Mengelola perilaku etis lintas batas. Suatu perusahaan itu kan mesti akan berhubungan dengan perusahaan lain. Bagaimana pedoman kode etiknya? Bagaimana, apakah diadakan pelatihan etika? Apakah praktek organisasi budaya perusahaannya bagaimana? Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak kepentingan organisasi. Ini biasanya disingkat CSR. Ya, CSR. Corporate Social Responsibility. Nah, area CSR ini stakeholder, orang-orang dan organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek organisasi dan yang memiliki kepentingan dalam kinerjanya. Lingkungan alam, kesejahteraan dan sebagainya. Maksudnya gimana Pak CSR itu? Contoh misalkan jarum gitu ya. Jarum itu ada di suatu desa misalkan ya, pabriknya. Nah, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya, apakah diberi perhatian oleh perusahaan tersebut? Perekrutan karyawannya apakah di daerah sekitar tersebut? Kalau seperti itu kan nanti kesejahteraan dari lingkungan tersebut akan terjamin. Orang-orang tidak akan nganggur. Kemudian jalan-jalan di sekitar pabrik atau desa tersebut diperbaiki. Ya, ini merupakan CSR dari pabrik tersebut. Alasan untuk bertanggung jawab secara sosial atau tadi misalkan CSR yang jelas moralitas. Ini kan berhubungan dengan etika. Hal benar yang harus dilakukan. Pemurnian kepentingan diri sendiri, apakah yang ditabur itu yang dituai. Teori investasi, kemudian mempertahankan ekonomi. Perusahaan itu berfokus pada 5 kelompok utama. Pelanggan, karyawan, investor, dan pemasok, serta masyarakat setempat. Jadi etika di dalam perusahaan itu berfokus pada 5 ini. Kepada pelanggan bagaimana, karyawan bagaimana, investor bagaimana, pemasok bagaimana, masyarakat setempat bagaimana. Nah, kalau ini hubungannya baik, perusahaan saya yakin akan berjalan dengan baik dan akan semakin maju. Tapi salah satu kemudian tidak diperhatikan, nah ini yang menjadi masalah di dalam perkembangan suatu perusahaan. Nah, ini tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 4 bidang, ada terhadap lingkungan, pelanggan, karyawan, investor, hubungannya tadi yang fokus utama itu. Bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungan, polusinya, ya kan, supaya tidak merugikan masyarakat. Bagaimana terhadap pelanggan, ya, ini juga satu persatu akan Anda baca di sini. Tanggung jawab terhadap investor maksudnya bagaimana. Kemudian menyangkut kewajiban terhadap masyarakat bagaimana. Ya, ada sikap akomodatif, sikap proaktif dan sebagainya. 4 langkah untuk mendorong rasa tanggung jawab sosial di perusahaan. Kadang-kadang perusahaan tidak mau melaksanakan tanggung jawab sosial, maka untuk mendorong mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial ada 4 langkah. Dimulai dari puncak, pimpinan, para manajer puncak, kemudian seorang itu harus diberi tugas. Kemudian organisasi harus sekali melaksanakan audit sosial. Nah, jadi saya kira itu untuk penjelasan etika dan tanggung jawab sosial. Nah, silakan Anda bisa baca-baca lagi, kolaborasikan dengan buku panduan yang Anda punya. Ya, tentang bisnis pengantar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.